Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rahayu Ningtyas Setiawati dari kelas 3 SID. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak pada proyek FreshLiCAD, khususnya pada proses unit testing, functional testing, dan non-functional testing. Yang dimana unit yang menjadi tanggung jawab saya adalah CardUtils.js, yaitu modul yang menangani proses penyaringan menu, penambahan item ke keranjang, serta pembentukan data pesanan sebelum proses checkout. Langsung saja di sini saya menunjukkan folder CardUtils.js, yang dimana untuk datanya, untuk codingannya sendiri itu, di sini eh, saya memilih filter menu. Alasan saya memilih unit ini karena fungsi-fungsi di dalamnya merupakan bagian penting dari proses transaksi pengguna. Pada file ini terdapat tiga fungsi. Yang pertama yaitu ada filter menu yang digunakan untuk melakukan pencarian menu berdasarkan kategori maupun kata kunci. Selanjutnya yaitu yang kedua ada eh, add item to cart, yang dimana ini berfungsi menambahkan produk ke keranjang belanja. Dan yang terakhir itu ada create order items, yang dimana ini digunakan untuk membentuk data order yang nantinya akan dikirim ke dalam database ketika proses checkout dilakukan. Karena fungsi-fungsi ini sering digunakan pengguna, maka perlu dipastikan bekerja dengan benar melalui pengujian. Di sini kita menggunakan static unit testing, yang dimana di sini saya yang pertama melihat kualitas kode, yang dimana pertama itu ada nama variabel konsisten, saya checklist memang konsisten, dan yang kedua ada nama metode atau fungsi jelas sesuai fungsinya, dan yang ketiga identasi dan format kode rapi, dan yang keempat yaitu tidak ada kode mati atau units variable atau function. Dan yang kedua yaitu ada struktur program, yang dimana yang pertama struktur control jelas, if else atau switch atau loop ditulis dengan benar. Dan yang kedua tidak ada duplikasi logika yang disederhanakan. Selanjutnya yang ketiga itu pemilihan struktur tepat, misalnya efektif memilih kapan menggunakan switch case dan kapan if else atau kapan for while dan do while. Selanjutnya itu ada validasi dan error handling. Di sini yang saya checklist ada penanganan kasus error itu tidak valid, contohnya operasi tidak dikenali. Dan yang kedua yaitu program tidak menampilkan hasil palsu ketika inputan salah. Selanjutnya itu ada komentar dan dokumentasi. Di sini ada komentar di bagian penting kode. Dan selanjutnya yang itu nomor 5, tidak ada kode yang membuka celah, contohnya input tidak validasi atau sama sekali. Selanjutnya di sini dari hasil review saya menemukan beberapa bagian yang dapat diperbaiki, misalnya memberikan nilai default pada parameter dan menambahkan validasi agar program tidak mengalami error ketika menerima data kosong. Selanjutnya di sini kita ke dynamic unit testing. Selanjutnya di sini kita ke dynamic unit testing, yang dimana di sini menampilkan cardutil.test.js. Di sini saya menjalankan npm test, yang dimana menampilkan 5 test page, yang dimana setelah melakukan static testing, saya melanjutkan ke tahap dynamic unit testing menggunakan framework Vitess. Saya membuat 5 skenario pengujian. Yang pertama itu 3 skenario digunakan untuk menguji fungsi filter menu, 1 skenario digunakan untuk menguji fungsi add item to cart, dan 1 skenario digunakan untuk menguji fungsi create order themes. Yang dimana selanjutnya saya menjalankan pengujian tersebut menggunakan perintah npm test, dan berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh 5 tes berhasil dijalankan tanpa adanya error. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi yang diuji telah bekerja sesuai dengan output yang diharapkan. Di sini dapat kita lihat, sebelumnya saya sudah menjalankan dengan menggunakan npm test, dan kita dapat melihat eh, skenario
yang saya jalankan sudah berhasil dan ini 5 pace-nya. Selanjutnya di sini kita melakukan mutation testing yang dimana untuk mutationnya sendiri itu di sini dapat dilihat. Saya juga melakukannya menggunakan Stacker.js yang di mana mutation testing ini bertujuan untuk mengukur kekuatan unit test yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengujian mutation score-nya masih rendah karena konfigurasi Stackernya masih menguji seluruh shortcut aplikasi. Sedangkan unit testnya hanya dibuat pada modul card utils. Di mana di sini kita dapat lihat langsung. Sebelumnya saya sudah melakukan em, membuat mutation score-nya, yang dimana di sini diperlukan penambahan unit test pada modul lainnya agar mutation score-nya meningkat. Dapat dilihat di sini sudah menampilkan mutation score-nya, seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan hasil pengujian mutation score-nya masih rendah karena konfigurasi strikernya masih menguji seluruh shortcut aplikasinya. Selanjutnya kita pergi ke tabel test case. Yang dimana di sini saya menggunakan eh, metode black box testing yang dimana pengujiannya difokuskan em, pada fungsi aplikasi tanpa melihat programnya langsung. Di sini dapat teman-teman lihat beberapa skenario yang diuji antara lain proses pencarian menu, penambahan produk ke keranjang, serta proses checkout. Seluruh test case ini menghasilkan output sesuai dengan expected result sehingga status pengujian dinyatakan pass. Di sini dapat kita coba untuk menampilkan pada hasil pencarian karena kategori AL dan semua menu sesuai. Di sini kita menu pepaya kita menampilkannya di AL. Di sini kita pergi ke fitur menu. Kemudian di sini udah AL. Di sini kita dapat mencari pepaya. Maka langsung tampil eh, barang atau produk yang kita cari tadi. Sesuai test case yang saya sesuai test case yang saya buat tadi. Selected kategori sama dengan AL dan search query pepaya. Menu pepaya ditampilkan pada hasil pencarian karena kategori AL dan nama menu sesuai. Di sini kita coba tes yang burger. Tidak ada menu yang ditampilkan karena kata kunci pencarian tidak ditemukan. Di sini dapat kita coba ya. Selected kategorinya AL dan search query-nya burger. Dapat kita coba. Kita cari burger. Maka otomatis produknya not found. Karena yang saya jelaskan tadi, tidak ada menu yang ditampilkan karena kata kunci pencariannya tidak ditemukan. Baik, selanjutnya saya pergi ke uh, non-functional testing. Di sini, untuk non-functional testing, saya menggunakan uh, PageSpec Insight yang dimana penguji dilakukan untuk mengukur performa aplikasi dari sisi kecepatan, aksesibilitas, best practice, dan CEO. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi memperoleh nilai yang menunjukkan bahwa forma aplikasi sudah cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa rekomendasi optimasi seperti pengurangan ukuran aset dan optimalisasi loading halaman. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pada modul card util setelah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Seluruh unit tes berhasil dijalankan dengan hasil 5 test page. Fungsional testing juga menunjukkan bahwa fitur yang diuji telah bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan mutation testing menunjukkan bahwa kualitas unit test masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan cakupan pengujian pada modul lainnya. Dari proses ini, kita dapat belajar bahwa pengujian perangkat lunak tidak hanya bertujuan menemukan bug, tetapi juga memastikan kualitas kode dan meningkatkan keandalan aplikasi. Pengalaman ini juga dapat membuat kita lebih memahami pentingnya membuat test case yang baik serta melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.